Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sosiologi Perikanan. Saya daftarkan dengan NPM 161 beserta teman saya Muhammad Aditya NPM 148. Kami di sini akan mewawancarai salah satu kakak tingkat kami yang berbisnis di bidang penyajian ikan. Ya, lihat aja. Ya, jadi kita udah sampai di rumahnya. Jadi kita langsung aja. Tapi sebelum kita masuk, karena kondisi lagi banyak wabah, jadi kita harus pakai hand sanitizer dulu ya, biar bersih dan aman dari penyakit corona. Dah, ayo masuk teman-teman. Assalamualaikum. Kang, nama? Ya Bang Dit. Masuk Dit. Oh iya Kang. Ada apa nih Dit? Kita ke rumah Kang. Ini Kang, jadi kita tuh ada tugas dari Pak Rijal, mata kuliah sosiologi dan pengelolaan perikanan. Nah, tugasnya itu disuruh untuk wawancara tokoh yang bergerak di bidang perikanan. Nah, jadi itu maksudnya sama kelompok mau wawancara Akang, kan Akang juga bergerak di bidang perikanan ya. Iya. Kalau boleh tahu bidang apa ya Kang? Akang bergerak di bidang jual beli ikan segar di pasar ikan modern. Pasar ikan modern. Cuman sekarang karena ada wabah ini jadi off dulu. Tapi insya Allah kedepannya bakal ini lagi. Oh ya, sejarahnya Akang buat ini tuh kayak gimana sih Kang? Oh jadi dulu awalnya Akang diajakin sama alumni juga angkatan 2015, Kang Wildan sama Kang Haikal untuk bikin semacam startup yang bergerak di bidang perikanan, yaitu jual beli ikan segar. Nah ini tuh jadi kita tuh niatnya tuh penjualan secara online gitu banyaknya ya, dan karena banyaknya pembeli itu sebenarnya malas ya ke pasar gitu, jadi tadinya kita menginisiasi bahwa biar pembelinya nggak usah ke pasar subuh-subuh dan memilih produk yang bagus, yang insya Allah kita akan jual produk yang bagus dan kita antar sampai depan rumah gitu. Oh ya, bagi yang belum tahu, ini namanya Kang Yuri ya, angkatan 2015, udah lulus. Nah kan namanya itu BMB Fresh ya Kang? Oh iya betul. Nah itu BMB itu singkatannya apa sih Kang? Oh, singkatan dari BMB itu Berkah Muda Bahari gitu. Terus kelebihannya BMB dibanding dengan yang lain tuh apa ya Kang? Ya tadi disebutin bahwa di BMB sendiri kita yang pertama itu kita pilih barang-barang yang emang masih dalam kondisi segar gitu ya untuk dijual ke pasaran. Jadi orang-orang nggak usah ragu dengan aduh takut dapat barang yang jelek atau bingung cara milihnya. Kita insya Allah sediakan barang yang bagus. Terus yang kedua itu kita via online jualnya, jadi para konsumen nggak usah datang ke pasar, tinggal sebutin maunya beli apa dan nanti kita langsung antar ke rumahnya. Kalau komoditas yang dijualnya itu apa aja? Oh, kita tuh lebih fokus ke udang sebenarnya, karena kita ngambil udang dari tambaknya langsung gitu biar menjaga kesegarannya. Tapi di sisi lain kita jual juga yang lain, ikan-ikan segar seperti ikan kakap, ikan kue, terus ikan tongkol, terus juga ikan bandeng dan lain-lain. Kalau ikan-ikannya itu dapatnya dari mana sih Kang? Oh kalau ikan-ikannya sendiri itu kita masih beli dari pengepul lain gitu, jadi nggak langsung ambil dari pantai gitu, langsung dari laut. Kalau menurut Akang persaingannya di pasar tuh kayak gimana? Oh persaingannya ya cukup ketat karena kita sebenarnya masih mulai dan minim pengalaman dibanding penjual lain yang memang sudah punya pengalaman berjualan di pasar induk. Jadi sebenarnya kita masih
kalah saing, dan juga dari segi modal mereka lebih besar. Tapi kita ya alhamdulillah bisa masih bersaing di online ya gitu. Jadi kita menjual via online. Terus menurut Akang kenapa sih masih banyak masyarakat kita yang belum mengkonsumsi ikan gitu? Ya sebenarnya Akang sendiri dulu kurang suka dalam mengkonsumsi ikan, hanya ketika si ikan itu sudah diolah maka semakin banyak yang suka mengkonsumsi ikan. Karena yang Akang tahu, kebanyakan yang tidak mengkonsumsi ikan tuh karena dua hal. Yang pertama karena bau amisnya, yang kedua karena durinya gitu. Nah ketika memang kedua itu bisa kita hilangkan atau carikan solusinya, maka masyarakat pun suka untuk mengkonsumsi ikan. Juga kelompok kami ini ingin mengangkat isu yang kemarin masih hangat itu Kang, tentang ekspor benih ikan. Nah menurut Akang tuh gimana sih komentar Akang tentang benih lobster yang bakal diekspor? Ya itu sebenarnya Akang juga cukup mengikuti tren itu gitu sebenarnya. Nah dilihat tuh di medsos bahwa sebenarnya yang pertama yang meramaikan itu tuh menteri kita sebelumnya ya, Bu Susi. Dan memang benar sebenarnya bahwa kebijakan untuk mengekspor benih lobster itu menurut saya kurang tepat, karena katanya sih itu solusi dari penyelundupan benih lobster. Nah kalau menurut Akang sendiri, ketika ada penyelundupan itu bukan berarti solusinya kita legalkan, karena sebenarnya itu hanya menguntungkan sebagian pihak. Lobster sendiri ketika dijual dalam bentuk benih itu hanya sekitar 100 ribuan harganya satunya kalau tidak salah. Nah padahal kalau kita budidayakan terus dan kita jaga keberlangsungannya, itu harganya bisa nyampe ratusan ribu bahkan jutaan per kilonya. Itu menurut Akang sih lebih baik seperti itu. Yang pertama sebenarnya pemasukan ke negara kita yang lebih besar. Yang kedua menjaga juga keberlangsungan atau pelestarian si lobster itu sendiri. Kalau yang terakhir nih, pesan Akang buat masyarakat Indonesia gitu. Ya untuk masyarakat Indonesia, pesan dari saya mungkin mewakili teman-teman dari BMB sendiri, yaitu ya kita harus gemar makan ikan. Kenapa? Karena ikan mengandung protein yang tinggi dan juga mengandung lemak yang lebih sedikit daripada yang lain, dan juga sumber daya yang melimpah di negeri ini, maka pemanfaatannya pun harus lebih baik. Sekarang sudah mulai banyak diversifikasi produk olahan perikanan yang insya Allah bisa membuat masyarakat Indonesia tidak bosan untuk mengkonsumsi ikan. Jadi sekarang bisa dicari di supermarket juga sudah banyak, di online pun banyak, bahwa banyak produk-produk olahan perikanan untuk meningkatkan daya makan ikan. Oke, makasih ya Kang. Oh iya, sama-sama Dit. Ya semoga BNB-nya makin maju lah, makin Amin, besar amin. dan banyak untungnya. Amin. Makasih Kang. Ya. Ya, jadi kesimpulannya teman-teman adalah Kang Yuri ini bergerak bersama kedua temannya, yaitu Kang Wildan dan Kang Haikal. Mereka membuka usaha startup di bidang perikanan yang bernama BMB. BMB itu Berkah Muda Bahari. Kang Yuri ini, BMB ini maksudnya memperjualbelikan ikan segar, khususnya di udang-udangan. Udang-udangannya itu langsung dari tambaknya, sedangkan kalau untuk ikan-ikannya masih dari pengepul. Kalau untuk masalah persaingan, kalau untuk di pasar lokal ini persaingannya masih ketat dan mereka membukanya di online. Selain itu, isu yang tadi kami angkat juga mengenai ekspor benih lobster, menurut Kang Yuri ini kurang setuju ya, karena
lebih baik itu benih-benih lobsternya dibudidayakan dahulu lalu dijual pada saat sudah siap dikonsumsi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada dijual waktu masih benihnya. Terus juga Kang Yuri berpesan buat masyarakat Indonesia agar gemar makan ikan gitu, apalagi ikan mengandung gizi-gizi yang baik, dan dari wabah sekarang juga ya harus menjaga gizi-gizi yang baik. Jadi Kang Yuri juga menyarankan untuk mencoba gemar makan ikan. Ya, itu. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mereka membukanya di online.